Agenda persidangan hari ini adalah mendengar jawaban termohon, kemudian keterangan Bawaslu, serta keterangan pihak terkait. Untuk itu yang pertama kami beri kesempatan kepada termohon 17 untuk menyampaikan jawaban. Waktunya 10 menit saja ya, kalau bisa disampaikan pokok-pokoknya saja, kalau ada ringkasannya lebih baik. Silakan Pak. Terima kasih Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan pokok-pokoknya. Sebelum masuk ke eksepsi, kami ingin menegaskan bahwa berdasarkan PMK 6 tahun 2020 pasal 13 mengenai waktu pengajuan permohonan dan juga berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 17, maka kami memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menyampingkan perbaikan permohonan pemohon yang diajukan pada tanggal 22 Desember 2020 pukul 21.57. Dan kami bacakan, yang kami jawab nanti adalah yang permohonan yang pertama. Permohonan awal ya? Ya, Yang Mulia. Oke, silakan. Dalam eksepsi untuk kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami telah membaca pokok permohonan pemohon dan berdasarkan pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Pemilihan bahwa Mahkamah Konstitusi memeriksa mengenai perkara perselisihan penetapan perolehan suara. Namun di dalam pokok permohonan pemohon, hampir setengah dari jumlah halaman permohonannya itu berisi mengenai curahan hati pemohon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai pemantau. Oleh karena itu, menurut kami termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa pokok permohonan pemohon. Kemudian yang kedua, soal kedudukan hukum, eksepsi soal kedudukan hukum. Pasal 1 angka 28 PMK 6 tahun 2020 menyatakan pemantau pemilihan adalah pemantau dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU atau KIP Provinsi atau KIP Kabupaten Kota. Pemohon tidak memiliki sertifikat, Yang Mulia. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, pasal 158 ayat 2 Undang-Undang Pemilihan mengenai ambang batas jumlah penduduk Raja Ampat berdasarkan data agregat kependudukan per kecamatan semester 1 tahun 2020 adalah 66.089 jiwa, 89 jiwa. Maka ambang batas 2%-nya dari total suara sah. Total suara sahnya adalah 34.053 suara. 2%-nya adalah 681 suara. Sedangkan selisih antara pasangan calon dengan kolom kosong, Yang Mulia, itu berjumlah 11.289 suara atau sama dengan 33%. Jadi jauh sekali dari 2%. Kemudian yang kedua masih mengenai kedudukan hukum, eksepsi kedudukan hukum atau legal standing pemohon. Pasal 9 ayat 2 PMK 6 tahun 2020 menyatakan dalam hal permohonan diajukan oleh pemantau pemilihan, permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya berdasarkan ADART. Permohonan pemohon hanya ditandatangani oleh saudara pemohon sendiri, Richard Charles Tawaru, yang dalam hal ini bertitel PJS, Yang Mulia. Jadi PJS bukan ketua dan juga tidak ditandatangani oleh sekretaris. Eksepsi itu legal standing yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwa akta pendirian Perkumpulan Papua Forest Watch nomor 582 pada pasal 9 dinyatakan ketua dan sekretaris berhak mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan, dan karena itu berhak melakukan tindakan. Pemohon adalah PJS, Yang Mulia, bukan ketua dan bukan sekretaris. Dalam hal ini kedudukan pemohon tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan. Kemudian eksepsi soal permohonan tidak jelas atau kabur, bahwa pasal 8 ayat 3 huruf B angka 4 PMK 6 tahun 2020 menyatakan alasan-alasan permohonan pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diterapkan oleh termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.
dalam permohonannya pemohon tidak menjelaskan, jadi tidak juga mencantumkan jumlah perolehan suara yang benar, maka oleh karena itu kami termohon mengajukan eksepsi bahwa permohonan pemohon tidak jelas. Selanjutnya yang mulia, dalam pokok permohonan, kami masuk dalam pokok permohonan bahwa pada pokoknya pemohon mendalilkan bahwa pemohon di TMS-kan oleh termohon untuk menghilangkan peran pemantau. Menurut termohon hal itu tidak berdasar yang mulia, tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Alasan-alasan yang kami sampaikan adalah yang pertama berdasarkan keputusan KPU nomor 296 dan seterusnya tentang pedoman teknis pendaftaran pemantau pemilihan dan seterusnya, bahwa pemantau pemilihan itu harus memiliki syarat, harus independen yang pertama, kemudian yang kedua harus mempunyai sumber dana yang jelas, kemudian yang ketiga harus terdaftar dan memperoleh akreditasi, kemudian yang keempat harus memiliki kompetensi, dan yang kelima memenuhi tata cara melakukan pemantauan. Pemohon menyerahkan berkas pendaftaran kepada termohon yang mulia pada tanggal 2 Desember. Kami sudah masukkan ke bukti T6. Dokumen-dokumen yang diserahkan oleh pemohon adalah formulir pendaftaran, lalu kemudian rencana jadwal daerah dan alokasi jumlah pemantau, kemudian nama dan jumlah pemantau pemilihan, kemudian surat pernyataan mengenai sumber dana, lalu ada surat pernyataan mengenai independensi, dan yang terakhir adalah surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan. Setelah menerima berkas dari pemohon, termohon melakukan verifikasi yang mulia, prosedurnya demikian, dan di dalam melakukan verifikasi tersebut, termohon mencermati daftar anggota Papua Forest Watch. Termohon mencermati dan menemukan nama-nama anggota Papua Forest Watch terafiliasi, sekali lagi kami tekankan, terafiliasi dengan partai politik tertentu, dalam hal ini adalah Partai Hanura. Kami sebutkan yang mulia, contoh-contohnya adalah pertama, Yuning Fonataba terafiliasi dengan Partai Hanura sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, masa bakti 2020-2025 berdasarkan SK 628 dan seterusnya yang mulia. Kemudian ada nama Harun Loji. Itu ada buktinya? Ada buktinya yang mulia, kami sertakan di bukti T8 dan seterusnya. Silakan. Ada nama Harun Loji yang terafiliasi dengan Partai Hanura karena telah menjadi calon legislatif DPRD Raja Ampat Dapil 4 yang mulia. Kemudian ada nama Donald Helpon yang juga wakil ketua DPRD Partai Hanura. Kemudian yang mencengangkan yang mulia, ada nama pemohon di sini. Nama pemohon Richard Charles Tawaru berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura nomor SKEP/026 dan seterusnya tentang susunan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Raja Ampat masa bakti 2016-2021 adalah sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura Kabupaten Raja Ampat. Jadi pemohon ini adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu Raja Ampat. Kemudian ada nama Emma Malaseme yang mulia, Ketua Papua Forest Watch, karena pemohon adalah PJS. Emma Malaseme berdasarkan SK Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura nomor SKEP/026 dan seterusnya menjabat sebagai Wakil Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Kabupaten Raja Ampat. Jadi independensinya sudah tidak terpenuhi yang mulia berdasarkan keputusan 296 mengenai syarat-syarat pemantau pemilihan. Yang kedua yang mulia, dari pencermatan termohon ke surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan, pemohon menyampaikan bahwa telah memiliki pemantauan ditulis, tetapi bukan pemantauan pemilihan. Yang ada adalah pendokumentasian dan pemantauan hasil hutan kayu yang ada di tanah Papua sejak 2018. Jadi pengalaman pemantauannya bukan di bidang pemilihan yang mulia, tapi di bidang perkayuan. Kemudian yang berikutnya, hasil pencermatan termohon terhadap surat pernyataan mengenai sumber dana pemantau pemilihan yang diajukan oleh pemohon. Terdapat sumber dana dari Aliansi Raja Ampat Bersatu atau disingkat Arab. Tetapi kemudian pemohon tidak menjelaskan siapa Arab ini. Sumber dananya dari mana, kemudian besarannya berapa dan seterusnya.
Nah, berdasarkan keputusan KPU nomor 296, setidak-tidaknya Yang Mulia pemohon tidak memiliki syarat independen, juga tidak memiliki syarat memiliki sumber dana yang jelas, dan tidak memiliki syarat kompetensi dan pengalaman sebagai bagian dari persyaratan mengajukan pemantau pemilihan. Nah, oleh karena itu Yang Mulia termohon menyatakan pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pemantau pemilihan. Selanjutnya mengenai pokok permohonan yang mengatakan proses pemungutan suara tidak jujur, Yang Mulia, menurut termohon itu adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum, karena termohon telah melakukan rekapitulasi itu secara berjenjang, Yang Mulia, dari KPPS dan sampai tingkat kabupaten. Untuk selebihnya dan seterusnya, jawaban-jawaban termohon, dalil-dalil yang dinyatakan oleh termohon mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kami ingin masuk kepada petitum, bahwa di petitum kami ingin menyampaikan bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon. Dalam pokok perkara, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat nomor 75 dan seterusnya tentang penetapan hasil penghitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2020 tanggal 15 Desember 2020 pukul 21.24 waktu Indonesia Timur. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan umum calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut. Untuk kolom kosong 11.382 suara. Untuk pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Abdul Faris Pati SE dan Orede Iriano Burdam SIP ME MEC Dev 22.671 suara. Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Hormat kami kuasa hukum termohon Hifdil Alim dan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih. Saya ingin konfirmasi dulu. Di Raja Ampat ini kan hanya satu pasangan calon ya? Benar Yang Mulia. Lalu apakah Hanura ikut dalam pasangan calon itu atau tidak? Tidak Yang Mulia. Tidak ya? Ya. Ada berapa partai yang tidak ikut? Pohon prinsipal menjelaskan Yang Mulia. Ya, silakan. Baik Yang Mulia, untuk pesta demokrasi di Kabupaten Raja Ampat 7 kursi, 7 partai yang memperoleh suara di DPRD Kabupaten Raja Ampat. Dari 7 partai, 6 partai yang melibatkan diri, sedangkan 1 partai tidak menyatakan sikap, yaitu Partai Hanura. Partai Hanura yang tidak, Ya. Yang lainnya ikut mendukung. Lainnya ke pasangan calon Yang Mulia. Oke, Siap. baik, terima kasih.